Pagi adik-adik. Wah, senang sekali kita hari ini ya. Kakak suka bersukacita hari ini. Apakah adik-adik bersukacita hari ini? Bersukacita. Ya, kita awali kebaktian sekolah minggu kita pagi ini dengan kita nyanyikan Bersuka di Dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan sukacita kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau berbakti pada Tuhan, kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami memuji, mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau mengikuti segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian ini dari awal ke akhirnya dalam nama yang kudus. Amin. Jadi pagi ini kita akan menyatakan janji kita kepada Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Nyatakan ikrar kita kepada Tuhan, apa yang kita janjikan kepada Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kita akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Tadi kan kita sudah menyanyikan Mars Sekolah Minggu kita, bahwa kita sebagai anak sekolah minggu, kata dan karya kita persembahkan sama Tuhan. Benar nggak Kak? Iya, iya Kak. Tapi Kak Eko sendiri udah melakukan itu semua
tapi kadang-kadang kita juga kata dan karya kita justru malah menyakiti orang lain, Kak Beatrice. Oh, contohnya gimana tuh Ya, Kak? misalnya baik sengaja atau nggak sengaja kita mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti orang tua, kakak, adik atau teman-teman. Seperti itu, Kak Beatrice. Oh gitu ya. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib Pak Eko. Iya. Karena anugerahnya itu sangat luar biasa Pak Eko. Ada lagu Amazing Grace. Yuk kita nyanyikan Amazing Grace sambil merenungi setiap kesalahan kita dan minta ampun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sadar, seringkali kata dan perbuatan kami tidak mencerminkan kami sebagai anak sekolah minggu, anak-anak yang terang, yang seharusnya memberikan sukacita. Tuhan, kiranya kami pun boleh bawa setiap kebersalahan kami dan dosa kami, kiranya Kau yang mau mengampuni kami dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari kita bersyukur punya Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang mau mengampuni dan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kadek, pernah kakak pergi tapi nggak ada tujuannya? Enggak ya Kak, aku kalau setiap mau pergi pasti harus ada tujuannya. Kadek, tapi nanti kita dengar cerita ada satu tokoh nih yang disuruh Tuhan, tapi sebenarnya orang ini juga nggak tahu mau dibawa Tuhan kemana, tapi dia setia, taat sama Tuhan. Kok dia mau sih Kak? Penasaran kan? Penasaran dong Kak. Yuk kita mau siap-siap untuk dengerin cerita, tapi kita mau nyanyi dulu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita
firman Tuhan, kita akan berdoa mempersiapkan hati supaya Tuhan memberikan telinga yang kepada kita, telinga yang mau mendengar dan juga hati yang mau taat melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami saat ini rindu mendengarkan suara firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, Tuhan menolong kami untuk kami mau dengar-dengaran dan kami mau taat pada firman Tuhan. Kami mempersilahkan kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya dia menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyampaikan kepada Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita dari Alkitab. Dipersiapkan Alkitabnya, lalu buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke, sudah dibuka Alkitabnya? Kalau sudah, sambil kalian membaca juga, perhatikan baik-baik setiap kata dan kalimatnya. Nanti akan ada pertanyaan atau ada evaluasi dari cerita hari ini supaya kakak tahu kalian sudah mengerti atau belum di cerita hari ini. Yuk, sambil baca, dengarkan juga dan lihat video berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Abraham. Apa yang Tuhan firmankan pada Abraham? Yaitu hanya untuk pergi ke tempat yang kutunjukkan. Artinya tidak tahu dia akan pergi ke mana negerinya. Tapi Abraham tetap lakukan dan pergi dari kampung halamannya di Haran dan pergi menuju tanah Kanaan. Dia tidak tahu jalannya harus pergi kemana, arahnya kemana, tapi dia percaya kalau Tuhan akan menyertai perjalanan dia hingga sampai ke negeri yang dijanjikan. Apa buktinya Abraham percaya? Dia tetap jalan sesuai dengan perintah Tuhan dan dia percaya Tuhan menyertai, maka dia bersyukur dengan membuat mezbah bagi Tuhan ketika di dalam perjalanannya. Bagaimana dengan kita mengetahui hal ini? Hari ini kita belajar untuk percaya pada janji Tuhan yang menyertai hidup kita dan ingat juga menyadari dalam setiap kegiatan kita, segala hal yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apalagi yang taat kepada Tuhan, ingat Tuhan menyertai dan Tuhan menolong kita semua. Ada sedikit aktivitas adik-adik. Mari kita cari petunjuk berikut ini. Silakan mencari dan jangan lupa dituliskan. Cerita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kakak punya games Kahoot untuk kalian mengenai cerita hari ini. Nanti diisi dengan nama depan kalian ya. Selamat bermain. Adik-adik sama seperti kita juga mau sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau taat pada Tuhan, kita mau ikut dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Kita mau nyanyikan, ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita sekarang akan mengumpulkan persembahan. Ya, jadi walaupun kita kebaktiannya di rumah masing-masing, tapi mulai kali ini kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, nanti adik-adik persembahannya dititipkan dulu oleh ke mama papanya. Nah, nanti ketika kita kembali ke kebaktian di gereja, kita baru bawa persembahan itu ke gereja ya adik-adik. Nah, untuk mengantar kita dalam memberikan persembahan, kita akan nyanyikan Aku bawa dan berikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan Yesus berikan pada kami. Dan kami juga sudah Tuhan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar berguna dan layak bagi gereja Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau mengucap syukur sama Tuhan dengan menyanyikan Bersukacita Selalu. Yuk, dengan bangkit berdiri kita nyanyikan. Bersukacita selalu.
Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan Engkau yang telah pimpin ibadah online kami. Kiranya Tuhan pun yang boleh ajarkan kami tetap taat kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar Kamu pun akan mengakhiri ibadah kami, tetapi kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun sedang dalam pergumulan. Biarlah pun Tuhan yang boleh hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, pimpinlah kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.